baik. Nah, teman-teman, luar biasa apa yang disampaikan oleh Pak Ustadz ini ya. Dan tentu itu adalah sesuatu hal yang sebenarnya itu adalah tidak diimani oleh orang-orang Kristen. Karena apa? Karena itu adalah penyeleweng. Dan Pak Ustadz itu adalah sosok begitu mengenal. Sepertinya dia lebih ahli dari saya, dari apa yang saya tahu. Makanya kalau saya bertanya dengan Pak Ustadz itu, maka saya menanyakannya seperti ini, tolong dijelaskan, karena barangkali itu bisa salah dari apa yang saya paham. Tetapi Pak Ustadz dalam hal ini adalah dia lebih pintar dari saya, yang sudah puluhan tahun sudah belajar seperti ini. Nah, tapi tidak apa-apa, itu adalah pribadinya. Oke, baik, kita akan melihat bahwa ada beberapa pernyataan yang disampaikan tadi oleh Pak Ustadz. Dia menyatakan bahwa Yesus itu adalah bukan hanya untuk orang Israel, tetapi hanya untuk orang Israel, tetapi bukan untuk semua orang. Maka saya menyatakan bahwa itu adalah pemahaman yang keliru, baik itu dalam Yohanes tadi, itu pasal yang 17 ayat 3, dan maupun juga yang Anda sebutkan tentang perempuan ini. Itu juga adalah pemahaman dan pengertian yang salah dan keliru. Karena apa? Lagi-lagi saya mengatakan bahwa kehadiran Kristus itu pertama-tama di Israel, karena memang secara keturunan dari kemanusiaannya dia lahir di tengah-tengah Israel, maka dia ada di situ. Tetapi firman-Nya, dia berkata, Allah sendiri berkata, dia sendiri berkata, apa kata firman Tuhan dalam Matius pasal 11 ayat 28? Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Luar biasa. Yesus adalah untuk saya dan untuk Anda semuanya. Ini adalah bicara tentang konteks Pak Ustadz. Mesti banyak belajar lagi. Kalau kita belajar itu konteksnya Yesus hadir di tengah-tengah, karena memang dia adalah orang Israel secara keturunan kemanusiaan. Maka dia berkata adalah, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Kata semua itu adalah menunjukkan semua orang yang mau percaya, bukan hanya di Israel tetapi di Indonesia, harus berbondong-bondong percaya Yesus. Kalau enggak, lu mati, tempat lu neraka. Lu mati, pasti tempatmu akan neraka. Tetapi you percaya Yesus, engkau dijamin Yesus Kristus, karena dia telah memberikan bukti kematiannya di atas salib. Bukan hanya berkata-kata, saya jamin, tidak. Tetapi Yesus Kristus buktikan. Dia buktikan hal itu melalui pengorbanannya. Coba buktikan apa yang Anda sebut-sebut. Bapa yang di sorga menginginkan Yesus itu disalibkan. Silahkan dijawab. Oke, baik teman-teman semua, pada kesempatan ini adalah di akhir-akhir ya, nanti beberapa menit ke depan, nanti akhir ini kita akan tentukan. Oke, saya akan memulai. Pertama-tama, ini adalah sudah luar biasa apa yang disampaikan oleh Pak Ustadz ya. Maka lagi-lagi saya menyatakan bahwa saya harus bantah apa yang disampaikan oleh Pak Ustadz, yang menyatakan tadi sering sekali bahwa Yesus hanya diutus untuk orang Israel saja. Tadi saya bicara konteks. Ini konteksnya adalah secara kemanusiaan Yesus hadir di tengah-tengah orang Israel. Maka apa kata firman Tuhan bahwa Yesus adalah untuk saya dan untuk orang Indonesia juga. Untuk Anda semua yang menonton ini, baik Anda Kristen yang belum sungguh-sungguh, apalagi Anda yang bukan Kristen yang belum percaya
percaya kepada Kristus. Maka kata firman Tuhan di dalam Roma pasal 3 ayat yang ke-29 sampai dengan 30, apa bunyinya di sana? Atau adakah Allah hanya Allah orang Yahudi saja? Sekali lagi saya ulang. Atau adakah Allah hanya Allah orang Yahudi saja? Bukankah ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain? Wow, luar biasa. Adakah Allah hanya Allah orang Yahudi saja? Bukankah ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain? Ya, benar. Ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain. Ini memberikan arti bahwa Allah orang Kristen itu, Yesus Kristus itu adalah bukan hanya orang Israel, tetapi untuk saya yang ada di Indonesia dan untuk Anda juga semuanya. Puji Tuhan, maka Anda harus percaya kepadanya. Kalau tidak, Anda akan binasa selama-lamanya dan penyesalan itu selalu terlambat di kemudian. Maka Anda harus percaya sungguh-sungguh kepada Dia. Mulai saat ini, jangan tolak Dia. Kalau enggak, Anda yang akan menyesal di kemudian hari. Oke, itu adalah yang akan saya sampaikan. Nah, berbicara tentang tadi Pak Ustaz bisa berbuat apa-apa, tidak bisa berbuat apa-apa, maka sebenarnya kita ini udah lari dari konteks. Tetapi saya mau jawab hal itu. Ini bicara konteks Pak Ustadz. Di dalam pribadi Yesus ada duinatur, ada keilahiannya sebagai Allah yang sejati, dan dia adalah manusia. Nah, dalam konteks dia berbicara dalam kemanusiaannya yang terbatas. Tetapi sesungguhnya dia Allah yang sejati. Makanya ini harus dipelajari Pak Ustadz. Di dalam pribadi Yesus ada dua natur, kemanusiaan yang sama seperti kita, dan juga dia adalah Allah itu sendiri sebagai pencipta. Karena Yesus berkata,